tes. 1, 2, 3, dicoba tes. Oke. Sebentar ya, sebentar. Oke, iya. Saya balikan kamera saya. Iya. Halo pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jumpa kembali ya dengan saya dalam acara diskusi atau debat antara Islam dan Kristen seperti biasanya teman-teman. Mohon maaf ini agak sedikit malam ya teman-teman ya. Mohon maaf. Kenapa hari ini tadi siang-siang atau pagi-pagi tidak live dan kemudian malamnya kita live-nya juga terlalu malam? Karena hari ini saya itu sedang merapikan para akun-akun yang mengatasnamakan Edis TV begitu. Karena saya pastikan mereka itu tidak memfollow saya begitu. Ya. Jadi saya putuskan mereka dari memfollow saya. Jadi saya blokir seperti itu. Jadi saya memblokir, ada banyak sekali akun Edis TV yang saya blokir hari ini karena terindikasi akun-akun tersebut akun-akun palsu yang kemarin saya bilang yang menipu-nipu itu ya. Jadi saya blokirin semua. Nah teman-teman sekalian, malam hari ini seperti biasa ya, kita akan mengadakan diskusi ataupun debat antara Islam dan Kristen seperti biasanya teman-teman ya. Dengan tema hari ini yang menjadi trending topik hari ini itu adalah bahwasanya tahun 2025 itu adalah tahun di mana sudah waktunya itu lockout dari Islam. Ya, jadi bagi orang yang masih waras, bagi orang yang masih akalnya sehat, itu sudah waktunya lockout atau keluar dari Islam. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah lockout dari Islam, tentu saja teman-teman, maka kita login ke Kristen seperti itu ya. Ini sudah menjadi tema. Dan orang sudah nggak takut-takut lagi sekarang. Kalau dulu kan masih ditakut-takutin ya, masih percaya aja nanti siksa kubur. Nanti kamu disiksa kubur loh, begitu kan. Bahkan katanya kalau murtad dari Islam nanti masuk neraka, begitu ya. Jadi yang digembar-gemborkan untuk menakut-nakuti anak-anak itu sekarang sudah tidak dipercayai lagi oleh orang-orang Islam seperti itu ya. Sudah banyak orang-orang Islam yang sudah betul-betul sekarang berani mengambil tindakan untuk meninggalkan agama lamanya, yaitu lockout dari Islam. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, kita akan membuka satu ruang ya, membuka ruang diskusi. Silahkan bagi yang muslim-muslim, kalian boleh mengajukan permintaan naik. Oke, yang pertama kita akan kasih naik ada Alis Susanto. Coba kita kasih naik Alis Susanto. Alis Susanto. Halo Bang Edis. Ya, silakan Alis Susanto nyalakan kamera. Ada suara bayi menangis tadi ya? Iya, itu anak aku. Oke. Ya Alis Susanto, saya mau tanya dulu nih, Anda Islam atau Kristen? Aku awalnya Islam lahir. Cuma kebetulan kan aku nikah sama suami aku kan Kristen. Cuma suami aku itu awalnya masuk ke Islam kan karena nikah sama aku. Terus pas menjalani hubungan selama 8 tahun, di tahun 2023 itu aku dapat mimpi kayak misalkan dibaptis gitu sama pendeta deket rumah gitu.
Nah terus sekarang sih udah mulai apa sih namanya berani buat ngambil keputusan kalau aku emang mau ikut Tuhan Yesus gitu. Jadi belum dibaptis, belum ya? Belum, jadi masih kalau untuk sekarang sih masih proses buat apa sih namanya tuh katesikasi ya namanya, lupa di aku nih. Kategorisasi. Iya, ha. Oke, oke. Berarti Anda lahir Islam, kemudian menikah, Iya. kemudian suami masuk Islam, mualaf. Iya mualaf dulu. Beberapa tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Aku 8 tahun. Oh, 8 tahun yang lalu. Iya. Suami mualaf ikut masuk Islam, tapi tiba-tiba Iya, sekarang malah 2018. dua-duanya mau masuk Kristen. Iya. Oke. Jadi kenapa? Berarti dulu waktu jadi Islam, sholat, melakukan aktivitas seperti orang Iya. Muslim lainnya ya. Oke, seperti biasa di sini itu tidak boleh asal-asal ngaku ya, karena udah banyak sekali di sini orang-orang yang bersaksi telah meninggalkan agama lamanya. Coba kira-kira apa yang meyakinkan kami bahwa memang Alis Susanto dulu seorang muslimah? Sampai hari ini bahkan masih muslim ya? Masih, cuma masih apa sih? Udah pas tinggal pindah ke dekat rumah mertua, jadi udah mulai ya mau pindah keyakinan. Itu bukan kepaksaan dari suami atau dari mertua ya, emang dari diri sendiri karena di tahun 2023 itu ya aku ngalamin apa sih ya karena mau ikut Tuhan Yesus gitu. Karena emang dari SMP aku kan temennya tuh banyak yang non muslim ya dibanding Islam gitu. Jadi ya lebih nyaman ke non muslim gitu. Oke, coba kami pengen dengar kalau Kak Alis dulu sholat gimana? Bacaan sholat, niat sholat, coba kami pengen dengar. Supaya tidak dibilang bahwa ya cuman Islam gadungan begitu, nyamar-nyamar. Coba, kami pengen dengar. Ini aja ya, baca suratnya aja ya. Silakan. Ya, biasanya aku baca kalau misalkan mau sholat itu pakai surat apa sih pendek. Coba. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini muslim. Iya, jadi apa yang menyebabkan Anda meninggalkan agama Islam ini, Alis Susanto? Ya kan kebetulan kan emang pas nikah sama aku itu suami Mualaf. emang diwajibkan kan ya, karena kan dari keluarga saya itu benar-benar fanatik sama agama Islam. Jadi emang ya otomatis suami masuk ke Islam gitu. Tapi awalnya dia yang mau sendiri sih Bang Edis, bukan karena paksaan dari aku ya. Nah, terus selama 6 tahun itu di tahun 2023 bulan Oktober kalau nggak salah ya, itu aku ngalamin mimpi. Itu nggak tahu sih mimpi tiba-tiba tuh dibaptis sama ibu pendeta. Nah ibu pendetanya itu kebetulan dari temannya suami aku gitu. Oke. Mamahnya. Setelah dari 2023 ke 2025 ini Masih Islam. masih Islam. Belajar kekristenan kah? Mencari tahu tentang Islam dan Kristen, perbedaan-perbedaannya. Iya benar. Dari mana? Ini nonton Bang Edis. Waduh. Baik. Setelah nonton Edis TV, akhirnya sekarang memutuskan bulat untuk segera masuk Kristen ya? Iya. Oke. Ada juga yang apa sih yang sering Bang Edis sampaikan ya di sini, yang sayanya nggak tahu nih, awalnya nggak tahu. Kan kalau saya ngaji itu kan ya udah tok diajarin ngaji bahasa Arab aja ya, cuma nggak tahu artinya gitu. Ya. Makanya seperti saya bilang kan, umat Islam itu
ketika mereka membaca Al-Quran, mereka itu tidak tahu apa yang diucapkan. Makanya saya bikin lagunya. Kan kita pernah dengar itu lagu A I A U I A U I. Nah, itu. Jadi orang Islam itu persis seperti itu ketika membaca Al-Quran. Ketika ditanya apa yang dibaca, mereka tidak tahu gitu. Makanya orang Islam itu tidak tahu Al-Quran. Jadi jangan bilang orang Islam tahu Al-Quran. Orang Islam adalah umat yang tidak mengerti Al-Quran. Mereka hanya mengerti membaca huruf-huruf Arab dengan nada-nada tertentu. Iya, itu dia sih yang aku ngalamin dari kecil kan. Ya, maksudnya kalau dari kecil kan emang bahasa diajarinnya dari apa sih, alif gitu kan. Cuma nggak tahu Alif, artinya ba, kan. ta, sa, itu kan. Nah, Ya, cuma emang ya udah disuruh belajar Al-Quran aja udah gitu. Tapi nggak tahu artinya, kayak misalkan apa sih yang dibilang Nabi Muhammad nikah sama yang di bawah umur, itu aku juga tahunya baru dari iya, inilah gunanya Edis TV. Gitu. Berarti sebelum tahu. ini tidak pernah tahu. Nggak Waktu pernah. pertama tahu itu kesannya gimana? Waktu pertama kali lihat Edis TV, lihat saya ngomong begitu itu pertama gimana? Kaget, marah atau gimana dulu? Kaget sih, terus cerita ke suami kan. Terus kata suami, emang kamu nggak pernah diajarin gini-gininya gitu kan? Nggak pernah kan, kalau ngaji kan cuma bahasa Arab doang, jadi nggak tahu artinya gitu kan. Iya, iya. Jadi pas baca Alkitab tuh ya relate sama kehidupan pribadi aku juga sih. Iya, iya, iya. Gitu, ha. Jadi belajar dari ya baca-baca, buka-buka Alkitab. Ya memang apa sih namanya, walaupun sekarang ya, kalau sekarang sih alhamdulillah kan, puji Tuhan. Puji Tuhan sekarang. Jangan bilang alhamdulillah lagi. Ya, puji Tuhan ya, suami juga ngedukung, terus juga orang tua saya juga ngedukung sih, nggak kayak ngapain kamu murtad gitu kan, enggak sih. Kecuali kalau keluarga dari ibu saya emang banyak yang nggak suka gitu. Oke. Mungkin dikira Tapi intinya waktu nonton saya itu ada beberapa tema yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk bulat meninggalkan agama Islam itu yang mana kira-kira? banyak sih. Misalkan yang ya itu yang Muhammad yang satu, ya aku yang nggak suka tuh tahu poligami kan. Oke, Ya kan, ya. kan nikah itu kan di agama Islam katanya nikah itu ibadah yang paling panjang ya kan. Cuma kenapa nikah yang paling panjang itu tapi kenapa boleh berpoligami gitu loh maksudnya. Jadi kayak nggak logika aja di pikiran aku sih gitu Bang Edis. Sedangkan kalau di Kristen itu kan apa sih, nikah sekali seumur hidup ya. Iya. Jadi kayaknya logis aja sama yang di otak aku gitu loh. Jadi kalau misalkan di Islam kan ibadahnya ya paling banyak tuh di nikah, cuma ya boleh berpoligami gitu. Nah itu juga sih. Terus sama yang ya itu Nabi Muhammad, ya itu Nabi Muhammad nikah di bawah Menikahi umur anak ya. di bawah umur. Iya, itu ya. aku juga tahu sih. Masa bayangkan nih kita punya orang panutan menenteng anak umur 6 tahun sebagai istri. Dan banyak orang murtad gara-gara itu. Banyak orang meninggalkan Islam itu ketika mengetahui fakta bahwa seorang Muhammad yang selama ini mereka cintai, seorang Muhammad yang selama ini mereka bangga-banggakan, ternyata seperti ini Muhammad kita begitu. Makanya 2025 sudah waktunya lock out dari Islam dan login ke Kristen begitu. Oke, hanya itu mungkin. Kak Alis, ada yang mau disampaikan lagi? Iya, udah sih, paling kalau misalkan kayak hujatan-hujatan gitu lebih baik tuh diapain ya, apa didimin aja atau gimana ya? Ya, kalau hujatan-hujatan itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui atau tidak mengalami begitu. Jadi biarkan saja, doakan saja begitu. Bilang saja semoga kiranya pintu hati kamu dibuka oleh Tuhan sehingga kamu bisa melihat kebenaran seperti saya gitu. Ya kemarin sih sempat di apa sih di WA sama tante saya juga kan. Katanya saya mudah-mudahan kamu diberi hidayah. Nah itu ya, balikin lagi.
Justru saya ini sudah mendapatkan hidayah, log out dari Islam dan login ke Kristen. Masa saya suruh mengikuti Muhammad yang kayak begitu? Mereka itu masih mengikuti Muhammad karena mereka tidak tahu tentang Muhammad. Mereka tidak tahu siapa sosok Muhammad begitu. Iya, satu lagi ada kan yang waktu itu Bang Edis kalau nggak salah share ya, yang siapa tuh namanya Ustadz siapa ya, Ustadz Somad ya, Hah? itu yang bilang katanya makan babi itu haram ya katanya. Halal. Kalau kepepet. Kalau di sana kan enggak, kalau di Islam kan haram. Oh, jangan Tapi bukan kalau haram udah enggak. kepepet, Babi di dalam agama Islam, babi itu tidak haram. Babi itu boleh dimakan kalau kepepet. Saya pernah lihat video itu juga tuh ya kan. Jadi kok kata saya kayak aneh gitu deh. Iya, Islam itu kan kalau kepepet boleh gimana? Bohong boleh, kalau kepepet dalam 3 hal boleh. Makanya di dalam agama Islam itu memang Tuhannya itu memang karangan dari Muhammad sendiri, begitu. Jadi Muhammad itu mengarang Tuhan baru yang bernama Allah, begitu. Jadi Tuhannya itu akan ya bertoleransi dengan dosa, ya gitu kan. Kemudian menyesuaikan dengan keinginannya Muhammad. Seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Udah cukup sih. Cukup itu saja. Oke, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Ya, makasih ya Bang Edis. Sama-sama Alis Susan. Selamat malam, saya turunkan ya. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagi yang masih muslim-muslim, jangan takut. Jangan pernah takut untuk meninggalkan agama Islam. Kalau kalian sudah tahu bahwa Islam itu salah, kemudian kalian ditakut-takuti, nanti kamu masuk neraka loh, disiksa kubur loh. Ya, itu hanyalah dongeng-dongeng atau hayalan saja. Oke, ayo silakan. Kita kasih naik yang berikutnya. I love. Waduh, susah bener namanya. Rida. Oke, Rida. Selamat malam, saudari Rida. Malam, salam. Shalom Rida. Kristen atau Islam? Shalom. Dulu Islam dan puji Tuhan. Dulu Islam lagi-lagi. Coba dulu Islamnya berapa lama, Rida? Kurang lebih 33 tahun lah. 33 tahun menjadi orang Islam. Kapan? Ini sudah meninggalkan Islam atau on the way menuju meninggalkan Islam? Lagi on the way. Karena lagi on the way. Berarti sekarang secara teknis masih muslim ya? Iya, karena belum dibaptis. Karena belum dibaptis. Oke, coba nih, kami pengen bukti ini. Kalau cuma ngaku-ngaku saja sih, ya masih sama kayak muslim. Nah, coba. Kami pengen dengar kalau memang Kak Rida betul-betul seorang muslimah dan pengen masuk Kristen. Coba, kami pengen dengar bacaan. Ya, contohnya dari ayat pendek ya, kayak ayat kursi, Al-Fatihah gitu ya. Silakan. Ke apa nih Al-Fatihah? Oh, ke Silakan. ya, ayat kursi ya. Kayak Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bentar, aku jadi gugup nih. Jangan gugup. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, coba surat yang lain.
beberapa ayat kursi Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la tabudu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil arman zalazi yasfa'u indahu illa bi innihi alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sah ini muslimah sah. Oke, Karida, coba cerita-cerita dong sama kami. Apa yang membuatmu ini on the way meninggalkan Islam dan mau jadi orang Kristen ya, mau jadi pengikut Yesus ya? Iya. Oke, apa? Cerita dong sama kami. Apa yang membuatmu akhirnya mau meninggalkan Islam dan pengen menjadi pengikut Yesus? Silakan. Yang pertama, aku nggak ngerti semua dari ayat-ayat Al-Quran. Terus? Gak memahami. Dan yang kedua, memang aku suka lagu-lagu rohani dari si remaja. Dan yang ketiga, kembali lagi seperti kakak yang tadi ya, masalah pernikahan yang berpoligami. Oke. Tiga hal itu ya. Sih, kalau buat aku sendiri ya. Iya, yang paling penting kalau aku baca Alkitab, semuanya itu mudah aku pahami gitu loh. Jadi semuanya itu memang dari ayat ke ayat itu semuanya benar beraturan dan mudah difahami sih. Iya. Iya. Terus kok bisa tahu channel Edis TV itu gimana jalan ceritanya nih? Ya, kan siapa sih yang nggak tahu Edis TV? Oh, begitu. Iya, siapa sih yang nggak tahu Edis TV? Coba Oke, silakan lanjutkan. Ya, waktu aku nonton juga, aku banyak dapet penjelasan juga, karena Edis TV kan dia menceritakan sesuatu hal tuh selalu menggunakan atau melibatkan bukti gitu loh. Kayak penjelasannya itu selalu real. Itu yang aku suka. Dan Edis TV tidak pernah memberikan penjelasan tanpa bukti. Mantap. Satu hal kesan ketika nonton Edis TV, kemudian semakin yakin ini Islam nih memang harus ditinggalkan nih. Apa itu, Karida? Banyak seperti yang maaf nih ya, bukan menghujat agama Islam juga. Seperti yang ketika Nabi ingin wafat, yang dia ingat itu bukan sakaratul maut, bukan saat-saat terakhirnya gitu loh. Tapi salah satu contohnya gitu kan. Tapi ya itu besok aku kemana? Oh iya. Besok gilirannya di mana gitu kan? Iya. Maaf. Bahkan Muhammad mengatakan bahwa tidak ada satu amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga. Begitu. Iya. Tapi waktu dia hidup, dia mengatakan mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Jadi ya omongannya itu satu sama lain ya sering bertabrak. Tidak ada satu amalan pun yang bisa memasukkan orang ke surga kecuali atas rahmatnya. Di satu sisi dia bilang barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Jadi omongannya bertentangan dengan omongannya sendiri. Betul. Berarti ini on the way atau sudah mengikuti katekisasi atau pra pembaptisan atau bagaimana? Kelas pra pembaptisan? Kalau ikut pra pembaptisan itu seperti apa? Kalau aku udah ke gereja ini udah mau 2 bulan nih ya. Tapi kalau mau dibaptis aku pengennya itu pas di akhir tahun. Kenapa? Karena aku pengen benar-benar menjadi orang baru yang terlahir kembali dengan suasana baru dan hati hidup yang baru. Mantap. Oke lah. Makanya sebelum dibaptis juga aku mau lebih banyak lagi belajar gitu kan.
ingin menjadi lebih baik lagi. Setelah aku lebih baik, aku ingin dilahirkan kembali di tahun 2026. Amin, amin, amin. Ya, semoga lancar, semoga sesuai dengan apa yang Anda katakan. Menjadi Kristen artinya meninggalkan hidup lama Anda dan hidup yang baru. Seperti itu, dengan Yesus sebagai kepala, Amin. sebagai pemerintah di hati kita. Oke. Mungkin hanya itu yang disampaikan, Rida, atau ada yang lain? Untuk saat ini mungkin itu dulu. Tapi Oke. yang jelas Edis TV telah memberi banyak masukan buat aku, telah membuat aku lebih yakin dengan semua penjelasannya. Jadi gini ya teman-teman, Edis TV ini bukan menghujat. Tidak menghujat kalau menurut aku sendiri ya. Tapi Edis TV menjelaskan beserta bukti. Dan ya kembali lagi kepada kita masing-masing ya. Kita mau percaya atau tidak, itu hak dari kita masing-masing. Tapi kalau buat saya sendiri, saya sangat memahami semua penjelasan lewat live dari Edis TV. Saya suka. Dan saya selalu tiap malam ada stay di bawah. Mantap. Oke, terima kasih Kak Rida. Kita nantikan dibaptisnya, upload video-video Sama-sama. dibaptisnya ya. Terima kasih Kak Rida. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Selamat malam. Shalom. Shalom ya. Ya, itu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita teruskan nanti sampai besok kita akan menerima kesaksian orang meninggalkan agama Islam. Makasih Kak Ikar, makasih. Karena begini teman-teman ya, selama ini kan kita lihat nih orang-orang Kristen di apa channelnya Donditan bersaksi masuk apa orang Kristen masuk Islam di sana. Yang Kristen tuh belum, yang dari Islam ke Kristen belum bersuara. Nah sekarang mereka sudah mulai berani speak up. Mereka sudah mulai berani bersuara begitu. Dan jumlahnya itu banyak sekali teman-teman. Percayalah teman-teman, nanti pada akhirnya teman-teman, pada akhirnya kebenaran itu akan mengalahkan yang namanya kebohongan. Iya. Bagaimana mungkin kalian akan tetap mempercayai Muhammad? Sebenarnya hanya dibutuhkan satu tindakan kecil saja. Hanya diperlukan satu langkah kecil saja untuk meninggalkan Muhammad. Apa itu? Berani berpikir secara logis. Iya. Bagaimana mungkin kamu mengikuti Muhammad setelah kamu nonton Edis TV? Coba kamu patahkan apa yang saya ungkapkan yang merupakan fitnah. Tidak ada. Ya. Sorry. Ayo, silakan ya. Kita akan kasih naik lagi ada not name atau apa ini? Oke, kita kasih naik. No name atau not name ini? Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Iya. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Muslim atau Kristen, Bang? Muslim, Bang. Silakan, Bang, nyalakan kamera Anda. Oke, Bang. Ya. Gimana? Apa yang mau Anda sampaikan? Apakah Anda juga berniat untuk meninggalkan agama Islam atau bagaimana? Aduh. Tidak mungkin, Bang. Apa Tidak alasannya saya mau kasih tinggalin? Karena masih senang dosa ya. Bang, kenapa oh saya tanya dulu, sering nonton Edis TV, Bang? Sering, tapi nggak terlalu sih. Kebanyakan nonton di UCU. Pantesan kamu masih Islam. Ya iyalah, Bang. Kan muridnya UCU. Bang, kalau Anda sering nonton Edis TV, pasti Anda sudah meninggalkan agama Islam. Ya sudah, Bang. Sudah, Bang.
Oke lah Nanti ya. saya ninggalin musim lah, lebih dosa masuk sebelah bang. Itu Gimana? seperti saya lihat itu tema abang di atas itu lockout dari Islam. Sebentar. Saya mendengar suara musik. Sebentar. Saya mendengar suara musik itu di belakang. Abang lagi ngapain ini? Lagi party mereka bang, sebelah rumah. Abang ikutan dengar musik. Enggak bang. Musik itu haram nggak dalam Islam? Musik bagaimana dulu ya Allah bang. Kalau musik yang Aduh. Bang, di dalam hadis itu tidak disebutkan jenis musik yang bagaimana, hanya dikatakan bahwa musik itu haram. Akan tiba saatnya nanti di akhir-akhir zaman bahwasanya orang akan mengharamkan bunyi-bunyian alat-alat musik. Tidak ada di situ dibilang musik jenis apa. Muhammad itu mengharamkan musik. Tidak boleh. Makanya bang, menjadi Islam akan membuat hidupmu ruwet bin rumit. Berisik bang. Bang, coba bagusin dulu perangkat bang. Aduh, saya turunkan dulu. Aduh, berisik. Itu akan mengharamkan yang namanya musik. Jadi bilang sama Ahmad Dhani, musik itu haram. Memang haram, ada hadisnya jelas musik haram. Memang. Oke, kita lanjutkan. Ada makhluk Tuhan Freya. Sebentar, makhluk Tuhan Freya. Mana tadi ya? Makhluk Tuhan Freya. Oh, hilang dia. Oke, kita kasih naik, ada NG Christina. NG Christina. Dari namanya sih Kristen. Tapi coba kita wawancarai dulu ya. Mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu. Selamat malam, NG. Oke, nampaknya dia salah pencet. Oke, kita kasih naik, ada... Sebentar ya, makhluk Tuhan Freya. Oke, makhluk Tuhan Freya. Halo, selamat malam makhluk Tuhan Freya. Silahkan nyalakan kamera. Makhluk Tuhan Freya. Apakah Anda mendengar? Oke. Selamat malam makhluk Tuhan Freya. Saya panggil siapa ini? Suara tidak terdengar. Kami tidak bisa mendengar suara. Kami tidak bisa mendengar suara. Tidak ada suara. Makhluk Tuhan Freya, kami tidak bisa mendengar suara. Oke, atau mungkin naik ulang ya, naik ulang. Karena tidak ada suara. Nanti naik lagi. Silakan naik lagi. Nanti saya terima lagi. Ya, silakan. Oke, kita kasih naik, ada Ardian Karsia. Oke, Ardian Karsia. Oh, Ian. Saya kasih naik Ardian Karsia, malah yang naik Ian. Selamat malam, saudara Ian. Muslim atau Kristen, Bang? Oh, hilang lah. Kita kasih naik saudara Alun. Alun, mana tadi Alun ya? Ah, ini Alun. Ini udah pernah naik kayaknya sebelumnya, ini Alun ini. Kita beri kesempatan dia sekali. Dari Ahmad saya turunkan, followersmu belum cukup, kita kasih naik Alun. Kayaknya Alun ini sudah pernah kemarin naik nih, cuman saya lupa ingat. Ya, silakan. Halo, selamat malam. Nyalakan kamera Anda.
Ya, selamat malam Abang Edis. Selamat malam Alun. Gimana Alun? Kamu masih Islam saja? Ya, karena saya tidak mau menuhankan anak tirinya Yusuf si tukang kayu, Abang Edis, makanya saya Islam. Jadi pertanyaan saya begini, Abang Edis. Sebentar, tenang. Alasan kamu menjadi orang Islam karena kamu tidak mau menuhankan anak tiri Yusuf tukang kayu. Berarti kamu lebih senang menuhankan anak haram. Berarti kamu lebih senang menuhankan anak haram. Begini ya. Tenang. Pokoknya setiap kamu berucap, omongan kamu itu akan saya balikkan kepada kamu. Oke, baik. Alasan kamu karena kamu tidak mau menuhankan anak tiri si tukang kayu. Kamu lebih suka menuhankan anak haram. Baik, saya akan buktikan. Oke. Kamu tahu, ini biar orang Islam saya didik ini tentang siapa Muhammad. Apakah Muhammad itu anak haram? Baik. Menurut literasi, jangan kau tutup mikrofonmu biar kita bisa komunikasi. Buka saja. Oke. Menurut literasi umat Islam, Aminah itu dinikahi oleh Abdullah di detik yang sama ketika Abdul Muthalib menikahi Hala. Kamu tahu itu? Ya, silakan. Silakan, kamu saja tidak tahu. Oke, sekarang kamu saya tanya dulu. Kamu tahu ini Abdullah, ini Abdul Muthalib. Kamu tahu hubungan mereka ini apa? Ya, saudara beradik. Saudara beradik. Inilah orang Islam. Coba jelaskan kepada saya. Dengar, Ya. Abdul Muthalib itu punya anak. Namanya Abdullah. Kok saudara beradik? Ya, makanya teruskan tuh, Bang Edis. Teruskan tuh, pantesan kau tak tahu nabimu anak haram. Gimana? Nabimu itu anak haram. Dia tidak jelas siapa bapaknya. Ya. Mau saya buktikan nggak? Ya, silakan. Baik, Abdul Muthalib punya anak. Siapa anaknya Abdul Muthalib? Abdullah. Baik. Mereka berdua pergi ke sebuah tempat. Mereka menikah di hari yang sama. Abdullah menikahi Aminah. Kemudian Abdul Muthalib menikahi Hala. Mereka menikah di hari yang sama itu. Bapak sama anak menikah di hari yang sama. Anaknya menikah dengan Aminah, bapaknya menikah dengan Hala. Menurut cerita orang Islam, ayah istri Aminah yang disangka adalah bapaknya Muhammad meninggal beberapa saat kemudian setelah pernikahan itu. Tahu itu nggak? Iya, makanya itu kan ada riwayat mengenai meninggalnya Abdullah saat dilahirkan. Kapan Abdullah meninggal? Abdullah meninggal itu beberapa waktu saja setelah pernikahan. Nah, kemudian bapaknya Abdullah, yaitu Abdul Muthalib, menikah dengan Hala. Mereka sama-sama punya anak. Nah, jadi Abdul Muthalib dan Hala melahirkan Hamzah. Kemudian Muhammad dengan Aminah, Abdullah dengan Aminah melahirkan Muhammad. Secara logika ini, umur mereka sama nggak? Iya, tetapi Abdullah itu tidak bisa dikatakan anak haram karena Abdullah menikahi Aminah itu sebelum dilahirkan. Ini nggak nyambung dia dengan apa yang saya katakan. Asumsi. Sebentar, kamu tidak nyambung dengan apa yang saya katakan.
Coba saya ulangi lagi Ya, sama karena kamu. tidak menggunakan data itu, Abang Edis tidak menggunakan Oke, data. baik. Coba Saya akan tampilkan tunjukkan data. datanya ya. Saya akan tunjukkan datanya. Luar biasa ini. Orang-orang Islam tidak tahu tentang sejarah nabinya sendiri. Sebentar. Saya akan ambilkan supaya kamu mengerti apa yang tertulis di dalam Sirah Nabawiyah. Ya. Ya. Perhatikan. Nih ya, kisah hidup Abdullah dan Abdul Muthalib. Biar kamu tahu, saya kasih tunjuk. Luar biasa mereka ini tidak tahu isi Al-Qur'annya. Luar biasa. Perhatikan. Perhatikan ya, kisah. Nih, saya tunjukkan ya. Anda coba tunjukkan, Sabar, Bang Edis. sabar. Perhatikan ya. Nih, ini website Muslim ya. Jangan bilang ini karangan saya. Ini website Muslim nih, oke? NU Online, oke? Nih, ini biografi Muhammad nih. Dari sini, dari biografi Muhammad, setiap orang waras akan menyimpulkan bahwa Bapak Muhammad itu nggak jelas siapa. Perhatikan. Abdullah dan Aminah, tonggak kelahiran rahmat semesta. Saya bacakan. Abdullah dan Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab adalah dua jiwa mulia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara kelahiran Rasulullah, sang pembawa rahmat semesta. Kisah cinta mereka bukanlah sekedar roman biasa, melainkan babak awal dan takdir ilahi yang mengubah sejarah umat manusia. Perhatikan. Abdullah, putra kesayangan Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy yang sangat disegani, tumbuh di tengah Bani Hashim, sebuah keluarga terhormat di Mekah. Ia dikenal sebagai pemuda yang menjunjung nilai-nilai kebajikan, berparas menawan, berakhlak luhur, mencerminkan kemuliaan, dan seterusnya. Sementara itu, Aminah, putri dari Bani Zurhah, yang juga terpandang dibesarkan di lingkungan dan seterusnya. Kita baca sejarah pernikahan mereka ya. Perhatikan. Pertemuan antara Abdullah dan Aminah bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah yang maha sempurna. Dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan. Pernikahan Abdullah dan Aminah. Perhatikan. Kisah ini bermula ketika Abdul Muthalib. Abdul Muthalib siapa? Siapa Abdul Muthalib? Jangan kau bisu-bisukan. Jangan kau bisukan dirimu sendiri. Enggak, sebentar. Kau tak perlu membisukan dirimu. Sebentar. Siapa Abdul Muthalib? Ya makanya paman Nabi. Iya, paman Nabi. Kok paman Nabi sih? Abdul Muthalib itu kakeknya Muhammad. Waduh. Ya makanya, ya coba teruskan. Nah, saya kan ingin tahu Abang Edis. Pantesan kamu masih ngikutin Muhammad. Abdul, oke. Lanjutkan. Apa hubungan Abdul Muthalib dengan Abdullah? Iya, sang ayah anak. Oke, ayah anak. Ketika Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy yang sangat disegani, mengunjungi kediaman Wuhaib bin Abdul Manaf dari Bani Zurhah, ditemani putranya Abdullah bin Abdul Muthalib. Di sana, Aminah binti Wahab, putri Wuhaib yang dikenal akan kelembutan dan kemuliaan akhlaknya. Tanpa berlama-lama, Abdul Muthalib meminang Aminah untuk Abdullah. Dan di hari yang sama, perhatikan. Dan di hari yang sama, pernikahan suci mereka pun terlaksana. Pada momen yang serentak, Abdul Muthalib juga meminang Halah binti Wuhaib untuk dirinya sendiri. Jadi mereka ini nikah di hari yang sama ini. Bapak anak nikah di hari yang sama. Bapaknya kawin lagi dengan Halah, kemudian anaknya Abdullah menikah dengan Aminah. Nih, jadi mereka Terus menikah di hari yang sama, oke? Ya terus apa salahnya kalau menikah di Enggak hari masalah, yang sama? tidak ada yang salah di situ. Yang salah adalah bagaimana mungkin anak mereka beda 2 tahun.
Bagaimana jalan ceritanya? Oke, sekarang kita bacakan kapan Abdullah meninggal setelah menikahi Aminah. Perhatikan. Abdullah meninggal setelah menikahi Aminah. Betulkah Oke, bisa. meninggal? Perhatikan. Nih, perhatikan. Ya. Saya bacakan kepada Anda. Nih. Nih ya. Perhatikan ya. Dikatakan di sini, dikatakan ya bahwa sebelum menikah Abdul Muthalib membawanya ke kawasan untuk menemui Wahab bin Abdul Uzza dan seterusnya. Ayah dari Aminah juga menjadi pemimpin. Setelah itu barulah mereka. Namun sebagian ahli sejarah berbeda pendapat mengenai hal ini. Mereka mengatakan bahwa Abdullah ketika itu tidak pergi ke rumah Wahab. Nih, sebentar ya, saya bacakan waktu meninggalnya ya. Iya. Jadi begini, menikah di hari yang sama. Sabar, menikah di hari yang sama. Kemudian setelah itu Anda tahu tidak bahwasanya suami dari Aminah itu meninggal? Tahu? Ya, tahu. Oke, kapan dia meninggal? Saya bisa jawab, Pak Bang Edis? Bisa saya jawab, Sebentar, Pak? saya tanya, kapan dia meninggal? Perhatikan ya, Jadi, perhatikan. Nih. Tak berapa lama kemudian Abdullah pun pergi dalam suatu usaha perdagangan ke Syam dengan meninggalkan istri dalam keadaan hamil. Jadi ditinggal dalam keadaan hamil, betul? Ya. Oke. Silakan. Secara logika, karena orang tua mereka menikah di hari yang sama, anaknya Abdullah dengan anaknya Abdul Muthalib umurnya harus sama nggak? Enggak, secara kedokteran enggak sama karena orang menikah di waktu yang sama belum tentu anak lahirnya sama. Karena Maksudnya ada yang umurnya, saya tidak tanya waktu kelahirannya, umurnya sama nggak? Seharusnya umurnya sama nggak? Secara medis itu tidak menentukan menikah di hari yang sama kemudian melahirnya anak. Sebentar, saya balikin dulu kamera saya. Ini orang agak lemot. Sebentar, gini. Saya balikin dulu kamera saya. Biar kamu agak lemot. Biar kamu sadar kalau Muhammad nabimu itu anak haram. Dengarkan. Coba dengarkan. Menurut logika, mereka punya orang tua nikah di saat yang bersamaan. Lalu sang suami perempuan itu meninggal dalam keadaan hamil istrinya. Terus. Nah, tetapi sejarah Islam mengatakan anaknya Abdullah itu lebih tua 2 tahun. Bagaimana mungkin cerita itu masuk akal? Gini, kamu menikah. Coba. Kamu nangkep nggak dengan omongan saya? Oke, berapa beda umur Abang Muhammad Edis dengan Hamzah? Iya, perbedaan umur nggak masalah walaupun menikah di hari yang sama karena kandungan masalah lain. Terus yang menghamili Aminah siapa? Kan suaminya sudah meninggal. Oke, bisa saya jawab, Bang Edis. Tadi kan saya bisa izinkan saja. Oke, begini ya, Bang Edis. Masalah faktor pertama mereka ayah dan anak menikah di hari yang sama tidak jadi masalah, betul lah, Bang Edis? Tidak jadi masalah. Oke. Kemudian menikah di hari yang sama, kemudian melahirkan anak di umur yang berbeda, apakah itu bukan suatu yang mustahil? Oke, Karena suaminya sudah meninggal, betul? Oke. Jadi itu kan sebentar, bisa sebentar. jadi. Kamu tahu tidak bahwasanya Abdullah itu meninggal beberapa saat setelah pernikahan? Oke. Jadi begini, Abang Edis. Tenang dulu. Kamu tenang. Kamu itu botolmu nggak karu-karuan. Dengarkan. Menurut sejarah umat Islam, ayah atau suami dari Aminah itu meninggal setelah beberapa waktu pernikahan. Dan Aminah ditinggalkan dalam keadaan hamil.
Oke, saya jawab Bang Edis ya. Sebentar. Berarti umur daripada anaknya Aminah itu seharusnya sama atau bahkan lebih tua dari anaknya Abdul Muthalib, betul? Enggak, secara kedokteran itu menikah di hari yang sama, melahirkan anak di hari yang berbeda itu tidak, itu logis, Abang Edis. Apakah Abang Edis macetnya? Ya kamu Oke, saja jawab, tidak Abang Edis tahu bisa. Abdullah sama Abdul Muthalib aja kamu tidak tahu hubungannya kok. Oke, saya jawab Abang Edis. Makanya saya jawab dulu Abang Edis. Jadi begini Abang Edis, seorang anak dengan seorang ayah menikah yang sama itu tidak menjadi suatu pelanggaran. Oh, itu kamu ulang lagi. Kemudian, ya saya ulang dari kemudian melahirkan anak di umur yang berbeda itu pun tidak jadi persoalan. Kemudian Abdullah Siapa yang meninggal menghamili Aminah? Abdullah, makanya sebelum Abdullah yang menghamili Aminah, tetapi sebelum Aminah melahirkan baginda Rasulullah, Abdullah sudah wafat. Kenapa Itu umur logis, Muhammad Abang lebih Edis. muda? Kenapa umur Muhammad lebih muda 4 tahun daripada anaknya Abdul Muthalib? Iya, karena seperti itu Abang Edis. Contoh ya Abang Edis, contoh saya dengan Abang Edis ini menikah di waktu yang sama toh. Ini bunganya setengah Anak kita mati umur loh. yang sama. Oke, kamu itu. nikah dengan saya di hari yang sama. Ya. Oke, kamu nikah Betul. dengan istrimu. Saya nikah dengan istri Ya, saya. yang sama. Ya. Oke. Itu anak kita lahir dalam umur yang berbeda itu bisa jadi. Bisa jadi masalahnya suaminya sudah meninggal duluan. Paham gak sih kamu? Oke, jadi begini. Pada saat Tenang. istri saya hamil, saya Tenang, sudah tenang, meninggal. tenang. Saya sudah meninggal dulu. Oke, taruhlah kamu Coba. meninggal. Kita menikah di hari yang sama. Kita menikah Ya. 2025, oke? Ya. Oke, ya. kemudian kamu meninggal. Istrimu menjadi Meninggal. seorang janda, Ya, tetapi dia sudah hamil. tetapi dia sudah hamil. Ya. Nah, Kemudian kemudian saya dengan istri saya melahirkan anak, tetapi anak saya itu lebih tua 4 tahun dari anak yang kamu dilahirkan istrimu. Dari mana itu Ya, logikanya? bisa jadi karena anak Abang Edis lahir duluan daripada anak saya, walaupun saya sudah Sama. hari yang sama. Oke. Abang Edis punya istri hamil duluan. Tidak. Saya punya istri belakangan. Oke, baik. Hamil duluan, baik. Kenapa? Terus? Ya. Itu. Terus saya punya istri ini hamil belakangan sebelum melahirkan. Tidak, sudah dikatakan wafat. Abdullah Makanya itu Abang Edis meninggal. punya anak ini Abdullah umur meninggal 3 bulan setelah pernikahan. Nah, betul. Lalu bagaimana ceritanya Muhammad lebih muda 4 berhubungan tahun? intim. Ya karena istrinya Abdullah, bapaknya itu istrinya yang melahirkan lebih duluan 4 tahun. Kalau melahirkan belakangan Kan berarti dia lebih muda 4 nikahnya tahun dari sama, situ. botol. Bagaimana mungkin anaknya lebih tua 4 tahun sedangkan nikahnya itu bersamaan? Oke, Abang Edis, jadi gini Abang Edis, saya Jadi kebetulan makanya saya Muhammad seorang, itu nggak jelas bapaknya siapa. Makanya Abang Edis dengar dulu. Begini Abang Edis, kebetulan saya lulusan FIKAS Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ya, tidur Jadi kau di bawah berhubungan sana. intim dengan Kau suami. tidur di itu- bawah kau sana, tidur. Sedangkan kau saja tidak tahu apa hubungan Abdullah dengan Abdul Muthalib. Kau bilang kakak beradik. Luar biasa. Tapi kalau menjelaskan itu sama orang Islam ini capek, teman-teman. Karena apa? Karena memang mereka ini tidak tahu isi daripada agama Islam itu. Ayo silakan. Ya Herlina Tambunan, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Abang Edi. Halo, iya. Jadi teman-teman, kalau kalian berpikir secara logis, mustahil bapaknya Muhammad itu Abdullah, mustahil. Aminah itu pasti dia tidur sama laki-laki lain setelah meninggal suaminya. Ya silakan, Herlina Tambunan.
Jadi teman-teman sekalian ya, kalian silahkan kalau kalian mau perkarakan saya. Itu menjadi polemik di dalam internal umat Islam sendiri tuh sampai sekarang. Makanya ada yang ngomong Muhammad di dalam kandungan selama 4 tahun. Iya, ada yang ngomong begitu karena mereka saking peningnya. Iya. Ya, silakan. Selisih 4 tahun. Anaknya Aminah dengan anaknya Hala, mereka 2 perempuan yang menikah di hari yang sama. Beda 4 tahun. Makanya sekarang muncullah sebuah riwayat dikatakan Muhammad 4 tahun dalam kandungan. Tidak percaya Anda. Oke, kita kasih naik ada Rama. Ya, silakan Rama, nyalakan kamera Anda. Ya, Rama, saya mau tanya dulu, Anda Muslim? Muslim. Ya. Anda sudah menyimak tadi? Ya. Oke. Betulkah Muhammad anak haram? Bukan. No, Bang, no, berarti kamu tidak menyimak. Dulu, Pak. Kamu tidak menyimak. Dengarkan, dengar. Tenang. Siapa nama hubungan antara Abdullah dengan Abdul Muthalib? Apa hubungannya? Bang, aku orang bodoh, Bang. Aku cuma mau bilang Tidak tahu, sekali pantas aja, ke orang bodoh. Berani nggak jadi matiin? Sebentar, saya ulang dulu. Nggak gini, Bang. Apa hubungan Abdullah dengan Abdul Muthalib? Anak beradik, anak ibu bapak anak. Bapak anak. Mereka menikah di hari yang sama, betul? Kalau kata sampean, ya. Kok kata saya? Nah, iya itu. Kata Coba bacakan, sumber Islam. Coba bacakan. Itu Baik. tadi fakta simak ya. Saya Itu bacakan. tidak meninggal kerja, bukan meninggal mati. Itu tadi saya simak. Iya, intinya meninggal, wafat. Bukan, meninggal sama kerja beda. Itu memuntirkan fakta itu. Meninggal sama kerja beda. Baik. Ya beda. Baik. Kita bacakan Kalau lagi. orang meninggal itu dimakamkan. Orang meninggal dimakamkan. Luar biasa ini orang Islam menipu dirinya sendiri. Baik. Nih ya. Ini Baca apakah semuanya. ini sebentar. Baca semuanya. Jadi potong-potong. Sabar. Baca semuanya. Jadi Oke, potong-potong. saya tanya dulu. Ini karangan Kristen atau memang website punya orang Islam? Oke, Islam. Oke, saya bacakan ya. Nih, perhatikan Semuanya ya. jadi potong-potong tadi. Oke, baik. Saya bacakan ya. Nggak ada kata bla 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 bla, nggak ada. Dibacakan Oke. yang detil. Baik. Tanpa berlama-lama, Abdul Muthalib meminang Aminah untuk Abdullah. Dan di hari yang sama, pernikahan suci mereka pun terlaksana. Pada momen yang serentak, Abdul Muthalib juga meminang Hala binti Wuhaib untuk dirinya sendiri. Dari pernikahan Abdul Muthalib dan Halah, lahirlah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman sekaligus saudara sepersusuan Nabi Muhammad. Nah, jadi Abdul Muthalib menikah dengan Halah melahirkan Hamzah. Kemudian Abdullah menikah dengan Aminah. Nah, kapan Abdullah meninggal setelah pernikahannya dengan Aminah? Perhatikan. Perhatikan ya. Kapan Abdullah meninggal setelah sesudah menikah katanya tadi meninggal. Bahasa sampean kan meninggal itu meninggal buat kerja itu tadi saya Baik, simak. saya bacakan. Tenang Bang, saya bacakan Bang. Tenang. Saya bacakan. Ya. Saya akan bacakan bagaimana Abdullah meninggal. Nih. Lihat ya. Saya bacakan. Kapan ayah Muhammad meninggal? Nih, perhatikan ya. Abdul Muthalib, sebentar, saya bacakan ya. Nah ini nih ya, nih, perhatikan nih.
Nih. Dengan takdir bahwa Abdullah meninggal dunia saat sang nabi masih dalam kandungan ibunya. Jadi menurut literasi umat Islam, Abdullah, istri Aminah meninggal sewaktu Aminah itu hamil, betul? Oke, terus? Oke, secara logika ini berarti kalau istrinya Abdullah hamil, kemudian istrinya Abdul Muthalib juga hamil dan melahirkan anak karena mereka menikah di hari yang sama, maka umur mereka tentu tidak jauh berbeda, betul? Nggak bisa. Bisa ya, itu sedangkan gini contoh nih ya. Contoh ini asli. Adik saya itu yang nikah pertama, ya. Yang nikah pertama 8 tahun baru punya anak. Oke, pertanyaannya apakah Abdullah meninggal 8 tahun setelah menikah dengan Aminah? Nah, itu dibaca semua, Bang, dibaca semua. Saya bacakan nih, saya bacakan ya. Semuanya, jadi potong-potong. Oke, saya bacakan. Perhatikan ya. Dikatakan di sini. Perhatikan ya, dari nih, saya bacakan. Bingung kan dicari, dipotong-potong. Ia melahirkan Muhammad dan seterusnya. Di saat putranya masih berusia, Aminah meninggal dunia nih. Kapan Abdullah meninggal? Perhatikan ya. Saya bacakan. Nah ini pernikahan dengan Abdullah nih. Aminah menikah dengan Abdullah bin Abdul Muthalib. Saat itu ia dikenal sebagai perempuan terbaik dari kalangan Quraisy. Sebelum Abdullah melamar Aminah, jumlah perempuan dan seterusnya ya. Namun Abdullah menjatuhkan pilihan untuk meminang Aminah. Diceritakan ketika Abdullah melamar Aminah, banyak perempuan-perempuan yang patah hati dengan keputusan tersebut. Acara pesta pernikahan dua pembesar Quraisy tersebut berlangsung selama 3 hari. 3 hari 3 malam sepanjang pesta pernikahan tersebut. Berdasarkan tradisi kabilah, ia menetap di rumah perempuan nih. Wafatnya Abdullah hanya berselang beberapa hari pasca pernikahan. Abdullah melakukan perjalanan dagang dan karena menderita sakit, ia pun meninggal dunia di Yastrib dan dimakamkan di kota tersebut. Semuanya, dibaca semuanya. Ketika Aminah mendengarkan kabar wafatnya suaminya, ia pun bersenandung pilu. Menurut sebagian catatan sejarah, wafatnya Abdullah hanya berselang sedikit dengan kelahiran putranya, Muhammad. Sebagian pula menyebutnya bahwa wafatnya Abdullah begitu cepat pasca keselamatannya dari pengkuburan, menunjukkan takdir Abdullah menikah dengan Aminah dan pernikahan tersebut lahir Muhammad. Oke? Sudah jelas? Terus. Enggak, kita ngomong wafatnya Abdullah dulu. Ya, terus. Oke, baik. Saya balik dulu kamera saya. Saya balik. Berarti setelah mereka satunya lagi belum bacakan satunya. Yang Anaknya itu harus dalilnya ada semua. Anaknya siapa? Jangan membandingkan Muhammad aja. Lahirnya Muhammad ada kan? Oke, intinya begini yang mau saya sampaikan, Rahma, biar kamu tahu bahwa Muhammad itu sebenarnya bapaknya nggak jelas siapa. Dengarkan ya. Karena mereka menikah di hari yang sama, kemudian suami dari Aminah meninggal, maka otomatis Aminah tidak punya suami, betul? Ya kalau mati ya nggak punya suami kalau mati. Baik. Ya. Meninggal dikatakan Aminah dalam posisi hamil. Ya benar. Nah, sementara satunya Abdul Muthalib dengan Hala juga mereka punya anak dari hasil pernikahan itu, namanya Hamzah. Ya. Sekarang saya tanya sama kamu, bagaimana jalan ceritanya umur Hamzah lebih tua dari Muhammad? Dalilnya 4 tahun. Dalilnya, jangan ngomong dalilnya. Baik, saya akan tunjukkan dalilnya. Nah, gitu jadi. Baik. Umur Hamzah, perhatikan. Lahirnya Muhammad tanggal berapa, bulan berapa, saya tanah tuh itu berapa kan jelas semua nanti.
Baik, saya akan tunjukkan. Potong-potong. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Saya balikan dulu kamera saya. Berapakah umur Hamzah? Perhatikan ya. Perhatikan. Nih, jangan kamu bilang ini website karesteng ya. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, dijuluki singa Allah. Nih, Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman Rasulullah dengan julukan As-Sadullah, singa Allah. Ini biografi perjalanan masuk Islam hingga wafatnya. Nih, perhatikan. Bagi pemeluk agama Islam, mungkin nama Hamzah bin Abdul Muthalib tidaklah terdengar asing. Dia adalah salah satu paman Nabi yang memiliki peran begitu besar dalam perjuangan. Nih, dan seterusnya. Biografi ya. Hamzah bin Abdul Muthalib yang bapaknya menikah di hari yang sama dengan bapaknya Muhammad, dilahirkan di Mekah sekitar tahun 568. Merujuk dari tahun dilahirkannya, usia Hamzah diperkirakan lebih tua 2 tahun dari Muhammad. Ini bapak mereka ini nikah di hari yang sama, tapi umur Hamzah lebih tua 2 tahun. Berarti Aminah itu telah janda 2 tahun. Makanya berarti dia tidur dengan lelaki lain. Bagaimana jalan ceritanya orang tua mereka nikah di hari yang sama kok bisa 2 tahun? Berarti Aminah kawin lagi, baru dia hamil. Makanya umur Muhammad lebih muda 2 tahun. Kalau nalarmu masih tidak nyambung, lanjutin benturin kepala ke ubin. Betul tidak? Terdiam dia. Terdiam, bingung. Halo. Ya. Ya, silakan. Gimana ya? Saya ngomong jangan dipotong ya. Silakan. Memang agama saya Islam. Ya. Saya Islam. Saya berpegang teguh dengan patokan Nabi Muhammad, ya. Tapi masalah itu ya, jujur aja, masalah itu saya belum pernah buka-buka. Nanti habis ini tak buka-buka ke website semuanya, tak baca semuanya. Besok saya sama lab saya masuk lagi. Oke, Satu. tapi setelah oke, silakan. Itu ya, jangan potong dulu. Satu. Kedua ya, saya mau nengok lab sampean ya, yang bahas kayak tolong kiai-kiai yang tahu, apalagi kalau undang Bang Juma nih. Tidak akan berani. Kenapa nggak ada berani? Juma itu gemetar mendengar nama Edis TV, kencing dia di celana mendengar nama saya. Kalau enggak ini nanti saya keluar tak cariin Bang Juma. Kalau enggak Pak Kiai itu ya, siapa itu namanya? Abdul Wafi. Ya. Abdul Wafi, mereka tahu nggak bagaimana cara mengatasi ini, permasalahan ini? Dibilanglah, oh Aminah Muhammad di dalam kandungan Aminah selama 2 sampai 4 tahun. Itu solusinya. Jadi untuk menghindari spekulasi bahwa Aminah sesungguhnya telah tidur dengan pria lain, maka mereka membuat spekulasi sesungguhnya Muhammad di dalam kandungan selama 2 sampai 4 tahun. Sampai itu menjaktis itu tidur sama laki-laki lain. Ada bukti, ada itu tertulis. Lalu bagaimana jalan ceritanya Muhammad bisa lebih muda 2 sampai 4 tahun? Tuhan itu ya, kalau Tuhan Allah ya. Udah bawa-bawa lagi kalau Tuhan ini. Ya enggak. Kalau Allah itu mau berkehendak, Bang, mau berkehendak, ya. Malam ini lo bisa runtuh dunia ini. Berat. Bang, secara logika ya, gini Bang. Abang nikah nih sama perempuan. Saya juga nikah sama perempuan. Taruhlah di kawinan massal. Kita nikah di tanggal yang sama nih. Oke? Kemudian abang pergi berdagang dalam keadaan istri hamil. Ya, lalu meninggal. Sebentar aja. Tanda kutip ya, ini tanda kutip. Saya itu nikah ibaratnya tanggal berapa, ya kan? Taruhlah nikah tanggal 30.
Kita nikah Nah, tanggal 30 Oktober di hari yang sama, 2025. Terus saya pergi. Oke. Rantau itu tanggal berapa, kan? Taruhlah perginya seminggu kemudian. Nggak mungkin. Kalau orang habis nikah seminggu nggak mungkin. Oke, Jangan taruhlah ada- misalnya 3 bulan kemudian. Nah, oke, masuk Oke. akal. Kemudian Anda meninggal di perantauan. Oke. Oke. Nah, kemudian saya dengan istri saya melahirkan anak yang umurnya lebih tua dari anak istrimu. Umurnya lebih tua 2 atau 4 tahun. Menurut para ulama itu umur Hamzah itu 2 sampai 4 tahun lebih tua dari Muhammad. Nah, Lebih pertanyaannya, berarti istrimu tidur dengan laki-laki lain nggak? Kalau ternyata anakmu itu lebih muda 2 tahun dari anak saya. Sedangkan kamu sudah meninggal pada waktu itu posisinya. Ya makanya itu yang saya tanyakan ini Bang ya. Itu kan nggak ada dalilnya, nggak samain baca semua itu kan. Kok dalil? Apa itu menikah tanggal berapa, apa itu terus apa itu Tadi sudah pergi kita tanggal berapa, bacakan tanggal mereka berapa. Nggak ada, menikah di hari bacanya yang kan cuma bla bla sama. bla 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 gitu aja bacanya. Berat ini teman-teman. Oke, Abdullah dengan Abdul Muthalib menikah di hari yang sama. Oke. Oke, berarti otomatis anak mereka, anak Abdullah dengan anaknya Abdul Muthalib, seharusnya umur mereka tidak jauh berbeda, betul? Gini Bang, ini fakta ya. Ini saya bukan orang lain. Tak kasih contoh. Saya menikah itu sama adik saya. Ibaratnya ibu saya sama ibu adik saya itu kakak beradik. Ini asli nih. Ini asli, masih hidup orangnya, ada Iya. sekarang. Iya. Nah, saya menikah itu kalau nggak salah kemarin itu 2001 ya, 2001 bulan 2. Nah, adik saya itu 2001 kalau nggak salah itu kalau nggak bulan 1, kalau nggak ya bulan 1 kayaknya. Oke, beda bulan Malah saja. Beda bulan, beda sebulan. Duluan adik saya perempuan itu, adik saya perempuan. Oke. Nah, saya 2002 bulan 2 saya punya anak. Oke. Nah, adik saya itu ya punya anak itu 8 tahun kemudian kalau nggak salah. Suaminya masih ada? Masih ada juga. Iya, masalahnya suaminya masih ada, maka tidak jadi masalah. Ini masalahnya suaminya Aminah meninggal dunia. Gimana sih? Kalau suaminya masih ada, tidak jadi soal. Umurnya beda, mungkin hamilnya berikutnya karena mandul, karena apa. Masalahnya ini kan Abdullah itu meninggal setelah pernikahan itu. Beberapa bulan benar, setelah benar. pernikahan kan meninggal. Merantau meninggal. Iya, di merantau perantauan. dan meninggal. Bahkan Aminah itu Itu dikatakan ditinggal dalam keadaan hamil. Dalilnya itu bulan berapa, tanggal berapa, ada di situ. Baiklah, Nggak berani memang baca. luar biasa Nggak berani mereka baca, ini menolak kenyataannya. Nggak ada dibaca kan? Baik, Tuh baca dalilnya kayak Bang Zuma apa itu kalau mendalilkan di setiap pesampaian sendiri itu. baik, Kan baik. gitu. Luar biasa mereka ini ya. Berat. Jelas-jelas dikatakan bahwa Abdullah itu meninggal dunia. Iya Setelah benar. tidak lama setelah pernikahan, 3 sampai 6 bulan setelah pernikahan itu udah meninggal. Nih, Nah, tadi seminggu, ini 6 bulan. ya Kan nggak memang jelas sejarah dalilnya Muhammad itu. gak jelas kok, gimana? Nih, Dalilnya sama bacakan dalilnya itu. baik ya, Semuanya. saya bacakan. Jangan dipotong-potong. Baik, Dibaca saya akan semuanya. bacakan. Saya akan bacakan, teman-teman, ya. Kapankah Abdullah meninggal? Menikah Setelah dulu. dia menikah dengan Aminah. Menikah dulu, menikah bulan berapa, tanggal berapa, kan? Ditinggal pergi bulan berapa? Kan kalau ada itu ada semua di situ. Baik, kita akan tunjukkan Dibaca ya. semuanya, jangan potong-potong. Baik. Perhatikan ya. Nih. Aduh, agak lama jadinya kita bahas ini sama orang muslim.
Perhatikan ya, perhatikan. Nih. Pesan saya jangan Abdullah potong-potong. nih ya, perhatikan. Jangan potong-potong. Diriwayatkan dan seterusnya ya. Nih. Nah kan? Diriwayatkan Iya, dan seterusnya. Dipotong, jangan Abdullah potong-potong. diriwayatkan sebentar nih. Abdullah diriwayatkan berusia 24 tahun ketika menikahi Aminah binti Wahab. Kebersamaan Abdullah dan Aminah hanya berlangsung selama beberapa hari saja, sekitar 10 hingga 15 hari. Abdullah harus berangkat ke Gaza dan Syam untuk berdagang bersama dengan kafilah suku Quraisy. Bagi suku keluarga Nabi Muhammad, berdagang ke Syam adalah sebuah tradisi yang harus dilakukan karena hanya sekali dalam setahun. Hasil perdagangan kafilah dengan Quraisy tidak hanya untuk dan seterusnya nih. Nah, dia meninggal ini. Dibaca semuanya. Oke, kita akan fokus kapan meninggalnya nih. Oke. Tapi dibagikan kepada seluruh anggota suku. Atas dasar itu Allah memuji suku Quraisy dalam surat Al-Quraisy. Kafilah dagang Quraisy kembali ke Mekah setelah sebulan lebih berdagang di Syam dan Gaza. Namun tidak ada ayah Nabi Muhammad dalam rombongan tersebut. Ia jatuh sakit di tengah perjalanan sehingga harus tinggal di Madinah untuk berobat. Riwayat lain menyebutkan bahwa Abdullah singgah di rumah saudara ibunya di Madinah setelah dari Gaza. Tetapi ketika hendak balik ke Mekah bersama kafilah, dia jatuh sakit di tempat pamannya itu. Kafilah dagang Quraisy telah tetap melanjutkan perjalanannya pulang. Sampai di Mekah, mereka memberitahu Abdul Muthalib bahwa anaknya tengah sakit. Abdullah Muthalib kemudian mengutus anaknya Al-Harits untuk menemani dan menjemput Abdullah ketika sehat nantinya. Namun ketika sampai di Madinah, Al-Harits mendapatkan kabar bahwa Abdullah wafat dan dikuburkan di sana. Jelas? Nah, tanggalnya itu kan ada itu semuanya. Intinya Tahunnya, dia meninggal ada semua di tidak situ. berapa lama setelah pernikahan. Gimana sih ini orang nih? Itu loh Kok nggak ada berdagang tanggalnya, kesana-kesini, aduh. sakit di sana sini kan nggak dijelaskan itu. Oke, jadi intinya dia meninggal kan? Bang, sekarang begini ya. Nggak, intinya dia Saya contoh meninggal, nih, betul? saya. Sebentar, Ya, bener, intinya contoh dia dulu. meninggal, betul tidak? Iya benar meninggal, tapi kan udah berapa tahun berapa bulan itu nggak dikasih tahu di situ. Tadi kan udah dikatakan 15 hari setelah pernikahan dia berangkat berdagang. Rantau. Kemudian dalam perjalanannya itu dia tidak pernah pulang lagi karena sudah meninggal, betul? Orang enggak. Dia tuh kerja apa itu sakit. Itu kan ada kan tempat Tidur saudaranya di sini, sana. tidur di bawah sana. Mereka teman-teman akan mengingkari, makanya dikatakan berarti Aminah hamil 4 tahun. Botol tidak sembuh-sembuh. Tapi kita akan setengah mati menjelaskan itu teman-teman. Karena orang muslim itu tidak tahu Abdullah itu siapa, Abdul Muthalib itu siapa. Mereka tidak tahu. Mereka hanya taunya amin. Yang mereka tahu hanya itu. Halo Riz. Dari mana mereka bisa tahu Apa itu? Riz? Ya, Riko. Kamu sudah menyimak dari tadi? Ya, saya sudah menyimak. Betul Abdullah meninggal beberapa saat setelah pernikahannya dengan Aminah? Betul. Betul. Tahun 570 Masehi Oke, Abdullah berapa meninggal. bulan setelah pernikahannya dengan Aminah? Dan Nabi Muhammad itu lahir di 571 Masehi. Beda bulan. Oke, beberapa bulan Jadi saja meninggal, perkiraan para betul? ulama ada yang mencatatkan bahwasannya Nabi Muhammad itu lahir hamil di dalam kandungan itu. Nah, Abdullah itu meninggal di umur kehamilan Nabi itu 4 bulan. Oke, artinya Aminah ditinggal dalam keadaan hamil, betul? Betul. Oke, lalu bagaimana mungkin umur Muhammad bisa lebih muda daripada
daripada anaknya Abdul Muthalib, di mana mereka menikah di hari yang sama. Bapak-bapak mereka. Bapaknya siapa? Oh, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, anaknya itu lahir, Hamzah itu lahir di 568 Beda Masehi. berapa? Beda berapa dengan Muhammad? 568 Masehi. Abdul Iya, Muthalib beda itu berapa tahun menikahi. dengan Muhammad? Jadi gini bro, itu Tenang, menikahinya tenang Riko. itu Saya tanya, sebelumnya. beda berapa umur Muhammad dengan Hamzah? Gimana? Beda berapa tahun umur mereka? Beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Artinya Hamzah lebih tua 2 tahun dari Muhammad, betul? Ya betul. Bagaimana jalan ceritanya? Kalau jalan ceritanya saya kurang paham. Kurang Tetapi sesuai dengan adanya. Bagaimana mungkin Adanya Muhammad di ini. dalam kandungan selama 2 tahun? Iya, yang kau pertanyakan ini kan masalah Hamzah dengan Nabi Muhammad itu kenapa berbeda padahal ayah dan ayahnya itu menikah di hari yang sama kan begitu kan? Ya. Pertanyakan kan yang kau Ya. pertanyakan. Nah, saya belum mendapati Abdul Muthalib ini menikahinya itu di tahun berapa? Soalnya Hamzah pun lahir di 568. Paham kau? Kamu tahu ada tidak datanya, bahwa aku nggak pakai tenang, ngomong kamu tahu congor. tidak bahwa Abdul Muthalib dengan Abdullah mereka menikahi di hari yang Iya, sama. aku tahu. Iya, aku tahu. Nih, Berarti anak-anak Abdullah mereka meninggal di tuh di 570. Nabi Muhammad itu lahir di 571. Terus? Kan itu, yang kau pertanyakan itu kan masalah Hamzah. Sedangkan Hamzah itu kita lihat Hamzah. Hamzah bin Muthalib. Nah, Hamzah bin Muthalib, dia lahir di 568 Masehi. Itu aja udah beda. Kenapa kau kaitkan kan gitu? Masalah dia menikahnya sama. Ya teman-teman ya, mereka tidak tahu itu teman-teman. Yang mereka tahu itu hanyalah amin. Amin. Kalau mereka disuruh pakai otak nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Oke, kita kasih naik ada Musa. Oh, Musa. Ini anaknya si Suma ini. Silakan Musa. Yung iya yung Kameramu Musa. Nah, kabur kan? Kabur dia. Oke, kita kasih naik ada saudara. Sabar ya. Sabar teman-teman. Kita kasih naik ada makhluk Tuhan Freya. Oke, makhluk Tuhan Freya. Waduh, ini malah naik Cook Arts. Ya, Cook Arts Muslim. Kabur lagi. Kita kasih naik ada. Sebentar ya. Sebentar, makhluk Tuhan Freya. Ya Tuhan, ini tulisan tuh naik turun terus loh teman-teman. Jadi saya nggak bisa mengklik dengan tepat, itu saya tidak bisa teman-teman. Sebentar ya, sabar teman-teman. Bahkan saya mau naikkan begitu, itu tulisannya bergerak terus teman-teman. Sabar ya. Saya mau naikkan makhluk Tuhan Freya ini. Tunggu tenang dulu tulisannya. Makhluk Tuhan Freya. Mana tadi dia?
Oke, mudah-mudahan ini kena dia. Iya, makhluk Tuhan Freya, silakan nyalakan kamera. Umat Freya, saya panggil apa ini? Freya aja itu suami saya yang bikin nama makhluk Oh, Tuhan. Freya, Saya ya Muslim, silakan. sedangkan suami saya itu kan mualaf ya. Saya kan pernah DM ya. Nah, suami saya itu kan mualaf, masuk ikut saya. Terus sering nonton Edis TV, jadi pengen pindah lagi gitu. Nah, kan udah dia bilang. Saya disuruh nonton. Sudah saya bilang, hati-hati para Jangan mualaf ini. nonton Edis TV, nanti kamu tidak Islam lagi. Nah, silakan. Iya, setiap malam hampir nonton Edis TV terus. Saya disuruh nonton gitu, buat Terus? mastiin gitu. Jadi ada tertarik sih, Terus? tertarik dengan penjelasannya. Tertarik dengan penjelasan-penjelasan saya. Sudah berapa lama Kak Freya nonton Edis TV? Nonton saya? Ngikutin sih 1 minggu, kalau suami saya mah sering. Baru Saya seminggu ini. lihat terus, ngapain gitu. Coba deh lihat Edis TV, nonton katanya gitu. Oke. Apa yang membuat Anda tertarik? Yang tertariknya sih yang cerita Nabi Muhammad yang menikah itu aja. Oke, tapi kita Yang tes dulu ya. menikah Tes lebih dulu. dari Orang-orang pada ngomong tes dulu. Berarti suami mualaf, ngikut kamu beragama Islam, dan dua-duanya Islam ya? Ya, Oke. siap. Oke, kami pengen tahu karena nggak mau kami ngaku-ngaku orang Islam. Coba, berarti sholat sampai sekarang sholat ya? Sholat. Oke, coba kami pengen dengar gimana bacaan sholat, niat sholat, kami pengen tahu aja. Sholat apa? Subuh. Terserah, sholat subuh kah, maghrib Sholli fardu terserah. subuhi ra'ataini mustaqiblati adaan lillahi ta'ala. Oke, bacakan satu ayat Quran. Ayat pendek aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sah, ini muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Minal jinna. Ada lagi. Oke, sah. Coba yang bagian belakang. Yang bagian belakang tadi. Apa? Minal apa? Minal? Minal jinnati wan nas. Minal jinna watin. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati a'udzu wan birabbin nas. nas, Oke. malikin nas, Minal ilahin nas, jinnati wan nas. Artinya? Jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Artinya? Nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Udah tahu itu kami. Kami sudah tahu. Orang Islam itu hanyalah membunyikan huruf-huruf Arab yang mereka tidak tahu apa artinya. Oke. Waktu nonton Edis TV baru seminggu ini ya. Kamu mengatakan tertarik begitu. Saya pengen tahu nih feedbacknya ini. Tertariknya itu dalam pengertian Islam atau gimana? Pengen masih memahami, makanya nonton Edis TV lagi. Masih pengen memahami. Oke. Isu apa itu? Yang kemarin kamu lihat, terus kemudian kamu tertarik dan pengen kamu pahami? Ya, yang dalil-dalilnya itu yang tentang Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad keluarlah Allah gitu. Setelah Muhammad keluar maksudnya? Setelah Muhammad ada, itu lahirlah Allah gitu, kata Edis TV. Oke, baik. Saya jelaskan ya, Gini. Jadi, waktu Muhammad belum jadi nabi, karena umat muslim percaya Muhammad jadi nabi itu umur 40 tahun. Ya. Dari umur 0 sampai 39, kira-kira Muhammad itu beragama nggak?
beragama Apa agama dia? Islam. Dari mana dia Islam? Dari mana dia tahu ini? Kan dia belum dapat wahyu. Setahu saya itu dari awal Nabi Muhammad udah Islam. Berarti Al-Quran sudah ada sebelum Muhammad lahir? Belum. Nah, terus dari mana dia Islam? Kitabnya apa kalau dia Islam? Dia membaca kitab suci apa? Bagaimana dia caranya sholat? Tuntunan sholat belum ada. Bingung kan? Iya, belum. Bingung ya? Jadi gini. Jadi dulu sebelum Muhammad lahir dan ketika dia lahir sampai berumur 39 nih ya. Mereka itu hidup di dalam sebuah penyembahan berhala nih ya. Keadaan Ka'bah sebelum nih ya wahyu turun. Biar saya tunjukkan. Kita pakai dalil-dalil dari sumber-sumber Islam sendiri. Saya tidak mau teman-teman kita ini menggunakan sumber-sumber ya, sumber-sumber yang bukan dari Islam, ya. Kita tunjukkan keadaan keadaan Ka'bah ya sebelum Muhammad lahir. Pelan-pelan ya. Ini isunya agak sedikit ini ya. Oke. Saya hilangkan dulu ini. Perhatikan ya, nih. Jadi nama-nama berhala yang mengitari Ka'bah sebelum Islam. Nih ya. Ini bukan karang-karangan ini akurat.com ya. Nih. Perhatikan. Jauh sebelum masyarakat Mekah mengenal Islam, mereka memiliki 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Berbagai jenis berhala yang dipuja-puja masyarakat saat itu berbahan dasar kayu, emas, perak, tembaga, dan batu. Dalam catatan sejarah, ratusan berhala yang mengotori Ka'bah dimulai dari era Ammar bin Luhai. Ya, ini kok ada gambar seperti ini nih, gimana nih? Sebentar. Iklan-iklan ini memang. Oke, saya teruskan ya. Dari seluruh berhala yang mengintari Ka'bah, Hubal menjadi sesembahan yang paling besar dan paling dimuliakan oleh kaum Quraisy. Hubal berbentuk dan seterusnya ya. Nih. Di kemudian hari setelah Fathul Mekah, Hubal dan seluruh berhala lainnya dihancurkan oleh Muhammad. Nah, ini kan setelah dia jadi nabi ya. Nah, yang menjadi fokus kita di sini adalah bagaimana sebelum Muhammad menjadi nabi. Nah, sebelum Muhammad menjadi nabi, Ka'bah itu memang sudah menjadi tempat penyembahan berhala. Nih nama-nama berhala dalam pra-Islam nih, nama berhala di Ka'bah pra-Islam. Ya, ada Isaf, kemudian ada Suwa, kemudian ada Al-Jidasa dan seterusnya. Ini makanya berhala dikelilingi berhala. Nah, itu pun masih ada sebelum Muhammad berumur 40 tahun. Nah, makanya tadi pertanyaannya, sebelum Muhammad umur 40 tahun, apakah dia sholat? Belum. Apakah dia sudah memeluk Islam? Belum. Masih berhala. Iya. Di situ di Ka'bah itu tempat penyembahan berhala. Lalu bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya Allah itu ada setelah Muhammad? Ceritanya, jadi Tuhan sesembahan orang Quraisy, kaum keluarganya Muhammad, orang-orang Quraisy, mereka itu mengait-ngaitkan Allah itu dengan Tuhannya nabi-nabi Bani Israel. Itu jalan ceritanya. Bahkan dulu waktu Muhammad baru-baru jadi nabi, dia tidak mau kiblatnya itu di Ka'bah. Nggak mau dia. Karena dia tahu Ka'bah itu memang penyembahan berhala. Makanya kiblatnya, coba, kiblat pertama kali waktu Muhammad jadi nabi di mana? Di Mekah. Nah, susah ini kalau kita ngomong yang kayak begini.
Kiblat pertama kali umat muslim itu bukan di Mekah. Kiblat pertama kali umat muslim itu di Yerusalem. Yerusalem. Iya, karena Muhammad tahu bahwa Mekah itu tempat penyembahan berhala. Tetapi karena orang-orang Yahudi tahu bahwa Muhammad ini bukanlah nabi, melainkan nabi-nabian, akhirnya Muhammad memindahkan kiblatnya ke tempat kiblat orang-orang Quraisy. Tetapi agama orang-orang Quraisy ini dipoles oleh Muhammad, dipoles. Ya. Tuhannya diganti menjadi Tuhannya orang-orang Yahudi. Tuhannya nabi-nabi orang Yahudi. Ritualnya pun dipangkas. Mereka dulu tawaf sambil telanjang, sekarang tawaf pakai kain ihram. Gitu ceritanya. Tapi kalau ke situ nanti ketinggian, makhluk Tuhan Freya, kejauhan. Gak usah yang seperti itu. Itu nanti kalau misalnya kamu sudah tinggi ilmunya, baru bahas ke situ. Kalau sekarang yang simpel-simpel saja. Ya harus. Ya kalau misalnya itu kenapa harus nyembah Yesus gitu? Baik. Menyembah itu apa dulu sih? Begini-begini, gerakan-gerakan begini. Kristen nggak perlu kayak begitu. Nah, kalau di dalam agama Islam memang harus didoktrin, harus nyembah. Begitu. Berbuat jahat lancar, nggak apa-apa, yang penting nyembah. Korupsi, berzina lancar, lanjut terus. Yang penting nyembah. Di dalam Kristen bukan seperti itu konsepnya. Di dalam Kristen itu berbakti. Berbakti itu apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Begitu. Jadi bukan begini-begini. Coba, mana yang lebih penting? Melakukan perintahnya, melakukan perbuatan-perbuatan yang nyata, begitu, mengasihi sesama manusia, kemudian membantu orang miskin, memberi makan orang yang tidak kekurangan, memberi pakaian orang yang tidak punya pakaian. Mana lebih baik, kayak begitu atau begini-begini? Kalau begini-begini apa gunanya bagi orang itu? Tetangga kita lapar. Kalau kita menjadi Kristen, berbakti kepada Tuhan itu adalah tindakan realita, tindakan realnya seperti apa? Menolong orang miskin tersebut. Tetapi dalam agama Islam ini yang penting nih. Seperti itu. Hanya melakukan gerakan-gerakan. Gak boleh gitu juga, Bang. Gimana? Gak boleh gitu juga. Oke, Kan saling sekarang saya tanya. menghormati. Oke, sekarang saya tanya, apa hukumnya meninggalkan sholat? Dosa. Oke, mana lebih dosa, berzina atau meninggalkan sholat? Sama-sama. Berzina Salah, juga, meninggalkan sholat sholat lebih besar. Ini kalau saya ngobrol sama kamu, saya nggak bisa juga. ngobrol Lebih yang anu. besarnya, ya sholat. Begini, Kak Freya. Tapi sama-sama dosa. Gini, kita kalau ngobrol hal-hal yang seperti itu, kamu tidak akan nyambung. Karena pengetahuanmu tentang Islam itu tidak ada, zero. Kita harus ngomong hal-hal yang dasar saja. Kalau yang seperti itu, kita nggak nyambung bahasan kita. Nggak bakal nyambung. Kita dari hal-hal yang sederhana-sederhana saja. Bagaimana apa yang diajarkan oleh Muhammad dengan apa yang diajarkan oleh Yesus itu jauh berbeda. Ya, sekarang Yesus dulu. Ya, artinya begini. Saya cuma pesan begini saja. Kamu mau ikut Muhammad apa ikut Yesus? Kan baru belajar, Bang. Baru melihat. Oke, kita bandingkan apa yang diajarkan Muhammad dengan apa yang diajarkan Yesus ya. Ya. Oke, baik. Dalam hal apa ini yang pengen kamu tahu? Coba dalam hal seperti apa? Ya, yang nggak sukanya itu yang poligami, yang nggak sukanya. Oke, baik. Sekarang begini.
kalau kamu mengikuti Muhammad, maka kamu harus mengizinkan suamimu itu kawin lagi, betul? Ya. Betul tidak? Ya. Ya, benar. Oke. Kalau ikut ajaran Nabi Muhammad, ya. Ya, bahkan barang siapa suami kalau mau menceraikan istrinya tinggal talak saja, betul? Aku ceraikan kamu, betul? Ya. Nah, sementara apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Secara logis menurut kamu nih, ajaran yang kamu terima di hati nurani kamu yang mana? Apa? Hati nurani kamu mengungkapkan mana yang pantas ditiru, yang diikuti. Yang diikutin apanya? Berat kan? Nih, ada Muhammad. Apa? Gini, kita bandingkan ya. Ada sosok Muhammad dengan ada sosok Yesus, betul? Ya. Oke, Muhammad mengajarkan ini dalam sebuah hubungan pernikahan ya. Muhammad mengajarkan apa? Boleh tempeleng istri. Boleh tempeleng istri. Ada ayatnya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Nggak usah bang, kelamaan. Oke, boleh. Pukulin istri boleh. Komen jahat-jahat banget. Boleh memukuli istri. Kemudian di dalam Kristen diajarkan apa? Supaya seorang suami janganlah berbuat kasar kepada istri. Coba sekarang saya tanya. Dari hati nuranimu yang paling dalam, mana yang lebih pantas diikuti? Yesus kalau untuk kebaikan. Iya, terus kenapa kamu menunda-nunda? Kita ngapain bahas Ka'bah, berhala Ka'bah, meninggalkan sholat, gak usah yang tinggi-tinggi, gak sampai. Muslim itu seneng yang sederhana, mungil-mungil. Muslim itu senangnya mikirin hal-hal kecil. Kalau hal yang besar nggak bisa, nggak sampai, akalnya nggak sampai. Dari hal sederhana itu saja, kamu sudah sepakat bahwa Yesus lebih pantas diikuti ketimbang Muhammad. Betul? Ya, menurut saya ya. Terus apa yang menyebabkan kamu menunda-nunda untuk meninggalkan Muhammad? Ya kan nanti kan sering nonton nih Edis TV nih. Nanti kalau udah meyakinkan nanti saya. Tapi ada niatan ya, ada niatan dalam hati pengen meninggalkan Muhammad dan ikut Tuhan Yesus ya? Hanya saya yang tahu. Oh, oke lah, baiklah. Dia sering berani. Nonton. Gimana? Kan sering nonton, Ya. jadi kan mempelajarin dulu. Oke, betul. Saya setuju Nggak dengan bisa itu. langsung. Jangan buru-buru. Artinya ketika mengambil Iya, satu keputusan nanti sangat vital. Nah, gini. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Supaya untuk menjauhi yang namanya perzinahan. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu ayat yang mengatakan jangan kamu mendekati zina. Tetapi ada satu riwayat di mana Muhammad itu menyuruh orang melakukan perbuatan, mohon maaf, cabul. Tahu nggak? Tidak tahu. Jadi suatu ketika adalah seorang suami istri yang di rumahnya itu tinggal seorang pemuda. Misal kamu dengan suami nih. Oke, suami kamu punya tangan kanan, punya asisten pribadi tangan kanan, anak angkat dia. Seorang lelaki, seorang pemuda. Tetapi suamimu itu cemburu. Cemburu dia karena keberadaan laki-laki tersebut di rumah. Ini terjadi di dalam kisah kepada Muhammad. Jadi ada seorang bernama ada seseorang bernama Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ini punya suami namanya Sahlah. Oke? Nah, di rumah mereka berdua tinggal seseorang bernama Salim.
Lalu Sahlah ini mengadu kepada Muhammad. Ya Rasulullah, sesungguhnya di wajah suamiku itu terdapat raut wajah kecemburuan sehubungan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimana solusinya? Dia minta solusi sama Muhammad. Muhammad memberikan solusi seperti apa tahu? Dia memberikan solusi bahwasanya si Sahlah itu harus menyusui Salim tadi. Iya, itu suami saya udah cerita itu. Bagaimana kamu ikutin Nabi yang kayak begitu? Ibarat kata nih, suamimu punya anak angkat, punya asisten ya yang tinggal di rumah tapi udah dewasa dia. Terus kamu ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nih suami saya cemburu nih. Padahal dia itu anak angkatnya sendiri loh. Pembantunya sendiri, budaknya sendiri, orang suruhannya sendiri, kok dia cemburu? Lalu Rasulullah menyuruhmu, wahai Freya, supaya suamimu tidak cemburu, susuilah laki-laki itu. Emang ada. Oh, ada. Makasih Kak Ceki, makasih. Ada. Waduh, terima kasih Kak Ceki. Nih ya, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Apakah ada hadisnya? Saya balikkan ya. Tapi selama kamu jadi muslim tidak pernah mendengar ini ya? Iya. Oke, baik. Baik. Kita akan tunjukkan kepada dia nih ya. Hadis menyusui anak dewasa. Ini kalau makanya untuk meninggalkan agama Islam hanya dibutuhkan sedikit keberanian untuk berpikir logis. Saya bacakan ya. Telah mengabarkan kepada kami Yunus bin ini nama-namanya kita skip saja ya karena banyak ini riwayat-riwayatnya dari Aisyah, istri Nabi SAW. Sahlah binti Suhail menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya melihat kemarahan di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia sendiri. Karena Salim masuk ke rumahku. Rasulullah SAW bersabda, susuilah dia. Si Salim itu. Ia menjawab, Sahlah menjawab, ia sudah memiliki jenggot. Beliau bersabda, susuilah ia dan akan pergi kemarahan yang ada di wajah Abu Huzaifah suamimu. Ia berkata, demi Allah aku tidak mengetahui di wajah Abu Huzaifah setelah itu. Setelah itu nggak cemburu lagi. Satu hadis, bukan satu hadis, ada banyak hadis. Perhatikan, telah mengabarkan kepada kami bla 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 ya. Sahlah binti Suhail menemui Rasulullah SAW dan berkata, saya melihat kemarahan di wajah Abu Huzaifah karena Salim masuk ke rumahku. Beliau bersabda, susuilah ia. Ia berkata, bagaimana saya menyusuinya? Sedangkan ia adalah anak laki-laki dewasa. Kemudian beliau bersabda, bukankah saya tahu bahwa ia adalah laki-laki dewasa? Kemudian ia datang setelah itu dan berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, saya tidak melihat suatu apapun di wajah Abu Huzaifah suamiku setelah itu yang tidak saya suka. Jadi setelah disusui, Abu Huzaifah tidak cemburu lagi. Saya teruskan lagi. Bukan cuma satu hadis. Ya. Dikatakan ini. Nabi SAW memerintahkan istri Abu Huzaifah untuk menyusui Salim, maula Abu Huzaifah, hingga hilang kecemburuan Abu Huzaifah. Ia menyusuinya sedang ia adalah lelaki dewasa. Rabi'ah berkata,
hal tersebut merupakan keinginan bagi Salim. Ada lagi? Banyak ini riwayat ini sahih. Nih ya. Sahlah menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim memasuki rumah kami dan ia telah berfikiran seperti yang difikirkan oleh lelaki dewasa dan telah mengetahui apa yang diketahui lelaki dewasa. Maka beliau bersabda, susuilah dia, si Salim itu, yang keluar masuk rumahmu itu, yang bukan suamimu itu. Susuilah dia, maka engkau akan menjadi haram baginya dengan hal tersebut. Kemudian saya tinggal 1 tahun tidak menceritakan hadis tersebut dan bertemu Al-Qasim kemudian berkata, ceritakan hadis tersebut dan engkau tidak akan takut. Nih, banyak hadisnya itu banyak sekali. Jadi jelas sekali bahwa ibarat kata, kalau kamu dengan suami memiliki seorang pria lain di rumah, ya, maka untuk membuat suamimu itu tidak cemburu, maka kamu harus menyusui pria tersebut supaya suamimu tidak cemburu. Bagaimana tanggapanmu? Nanti saya baca-baca lagi. Baik. Masih banyak waktu. Masih banyak waktu, bahkan saya sering mengatakan begini, kalau nonton Edis TV 1 kali pasti akan marah-marah, mengatakan tafsir, laknatullah, jahanam, dajjal, pengarang, pemfitnah. Itu bagi orang yang pertama kali nonton Edis TV. Untuk kedua kali orang sudah mulai berpikir, ini kan zaman internet, gampang saja saya lihat itu, saya googling saja apakah Edis ini bohong atau tidak. Kedua kali nonton Edis TV, orang akan berpikir dan mencari tahu apakah benar yang diomongin Edis TV. Ketiga kali nonton Edis TV, orang akan mulai manggut-manggut mengiyakan apa kata saya. Nah, hati-hati untuk yang keempat. Untuk yang keempat kali, mustahil Anda masih menjadi Islam setelah nonton Edis TV. Jadi memang ada tahap-tahapnya, Kak Freya. Saya pun tidak memaksakan harus hari ini, harus sekarang juga, tidak. Ada banyak sekali video-video saya, terutama di Facebook yang sudah dirapi-rapikan oleh orang, walaupun itu bukan akun saya. Silahkan lihat saja di reel Facebook. Ada banyak, ada ribuan Facebook saya di situ. Nanti setelah kamu menonton video-video saya rasa niat kamu akan bulat untuk meninggalkan Muhammad dan datang kepada sumber kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Seperti itu. Oke, Kak Freya? Terima kasih. Sama-sama, Kak Freya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Terima kasih penjelasannya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup, nanti saya pelajarin. Nanti saya nonton terus Edis TV. Makanya jangan lupa, teman-teman juga kalau nonton Edis TV, klik share dan bagikan. Begitu. Oke, Kak Freya? Hanya itu, Kak Freya? Halo? Oke, nampaknya dia terjeda. Kayaknya HP dia jatuh. Oke, Kak Freya, karena HP Anda ini terjeda, mungkin HP Anda jatuh, ya, kita turunkan, ya, saya turunkan. Terima kasih, Kak Freya. Ya, HP dia jatuh tuh, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, inilah ya, beginilah Edis TV. Ya, kita menjawab, berawal dari menjawab orang-orang Islam tentang tuduhan mereka terhadap iman kita, kemudian kita counter, ibarat bertinju, ya, kita counter, kita